dengan halal bihalal kita bisa melakukan proses ke hablum minan nas, hablum minan nas. Jadi susunan acaranya akan saya bacakan. Alhamdulillah, sebelum masuk halal bihalal nanti akan ada ikrar syahadat. Jadi alhamdulillah ada warga Simpruk yang dengan keinginannya sendiri ingin menjadi seorang muslim yang sebelumnya non muslim, dan beliau berdua suami dan istri menghubungi salah satu jamaah kita, salah satu aktivis masjid kita untuk bisa diikrarkan menjadi muslim. Jadi nanti sebelum masuk ke halal bihalal kita akan ada proses ikrar syahadat. Terus dilanjut dengan setelah selesai ikrar syahadatnya, prosesnya nanti kita beri selamat, salam-salaman, dan langsung kita semua saling memaafkan di acara halal bihalal. Setelah salam-salaman, setelah halal bihalal, nanti Pak Ketua DKM akan menyampaikan laporan kegiatan Ramadan kemarin. Setelah itu dilanjut tausiah oleh Ustadz Supriyadi, dan kemudian dilanjut dengan ramah tamah. Di ramah tamah nanti insya Allah ada sedikit hidangan yang kita bisa bareng-bareng nikmati. Terus setelah selesai ramah tamah, untuk anggota DKM diharap tetap berkumpul karena akan ada rapat lanjutan. Susunan acaranya seperti itu. Untuk sekarang kita masih menunggu Ustadz Supriyadi MA yang masih dalam perjalanan. Pak, orangnya mana? Oh ya. Oke, sambil menunggu, untuk menyingkat waktu, Pak Ketua DKM akan membacakan laporan kegiatan Ramadan. Jadi ini acara yang tadi di belakang ditarik ke atas sambil menunggu Ustadz Supriyadi MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Puji syukur adalah kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sehat dan iman. Udah datang belum ya? Orangnya udah datang belum? Udah ya? Yang kalau kami lanjutkan dengan acara halal bihalal sebagai salah satu rangkaian akhir dari syiar Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah dari awal sampai akhir tentulah apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Hidayah. Karenanya izinkan kami mewakili pengurus DKM Nurul Hidayah yang pertama kali dalam masih suasana Syawal, masih dalam suasana Lebaran, kami mewakili pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan kemarin.
Allah Subhanahu wa taala melengkapkan semuanya, belum ada yang kurang, menyempurnakan belum ada yang kurang sempurna. Menerima semua sholat tarawih kita, puasa kita, baca Quran kita. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Berikutnya izinkan kami membacakan laporan pertanggungjawaban kegiatan Ramadan 1444 Hijriah. Yang pertama kami akan bacakan laporan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kami mengabarkan tentang kegiatan selama Ramadan. Yang kedua laporan keuangan. Yang ketiga laporan tentang zakat. Laporan kegiatan, alhamdulillah selama Ramadan kemarin di Masjidul Hidayah banyak kita ada acara, dimulai dari tarhib Ramadan, kemudian kultum pada malam-malam Ramadan setelah sholat tarawih, diantaranya diisi oleh Ustadz Ahmad Faiz Imanuddin, Ustadz Abu Maryam Sulaiman, Ustadz Muflis Abu Zaid, Ustadz Ardiansah, Ustadz Ulinuha, Ustadz Subriyadi MA, Syekh Ibrahim Ali Muhammad Hasan dari Palestina, Ustadz Kiai Haji Ahmad Barulika LCMA, Ustadz Kiai Haji Muzaini Aziz LCMA, Ustadz Muhammad Isan Sori, Ustadz Ihsan Muzahid, Ustadz Ahmad Yusmani, dan yang terakhir Bapak Iskandar SAG, dia anggota DPR Provinsi. Kemudian kita juga selama Ramadan ada kajian selama subuh, selama subuh, Sabtu dan Ahad. Yang ketiga, iftarah harian dilanjutkan sholat maghrib berjamaah setiap harinya. Masjid Darul Hidayah berkat bantuan semua jamaah semua menyediakan nasi box sebesar banyak 110 nasi box dan takjil. Tadarus Quran selama bulan Ramadan di Masjid Darul Hidayah. Yang berikutnya kita ada kegiatan sanad. Yang keenam, salah satu puncak kegiatan Ramadan yaitu iftar jama'i yang diisi ceramah agama oleh Ustaz Al-Mubarak. Alhamdulillah pada acara tersebut hadir bersama kita sekitar 600 jamaah Masjidul Hidayah. Kita buka puasa bersama di Masjidul Hidayah. Yang ketujuh, kita ada itikaf 10 malam terakhir. Yang kedelapan, ada penerimaan penyaluran zakat. Dan alhamdulillah terakhir berikutnya sholat Idul Fitri, dan terakhir kita tutup, kita sempurnakan rangkaian acara kita dengan halal bihalal. Berikutnya laporan keuangan. Bahwasanya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DKM tersebut, DKM Darul Hidayah menerima bantuan melalui infak setiap malam Ramadan. Ada infak kotak operasional, ada kotak infak besar, dan infak Jumat. Di samping itu, DKM Masjid Darul Hidayah juga melakukan program lelang Ramadan, yaitu untuk takjil dan snack takjil, untuk nasi box, lelang untuk iftar jama'i, dan lelang untuk makan sahur itikaf. Alhamdulillah terkumpul untuk lelang berupa barang, terkumpul air mineral sebanyak 313 dus dan kurma sebanyak 61 kg. Dan secara rinci untuk penerimaan selama bulan Ramadan, penerimaan lelang Ramadan, penerimaan untuk pembelian air mineral sebanyak Rp1.220.000. Kemudian penerimaan untuk iftar jama'i, lelang iftar jama'i sebanyak Rp25.500.000. Lelang untuk itikaf sebesar Rp8.900.000. Lelang untuk snack dan buah sebesar Rp5.500.000. Penerimaan infak tarawih setiap total sama Ramadan sebanyak Rp30.569.000. Infak dari hamba Allah sebanyak terbesar Rp1.625.000. Infak melalui kotak masjid operasional masjid sebesar Rp15.777.000. Infak sholat Jumat sebanyak Rp13.074.000. Infak kotak sosial sebesar Rp3.162.000. Infak kotak Ramadan sebesar Rp1.917.000. Dan terakhir infak sholat Idul Fitri sebesar Rp8.852.000. Sehingga total penerimaan alhamdulillah kita menerima dari jamaah semua sejumlah Rp124.493.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengeluarannya antara lain untuk operasional sholat tarawih sebesar Rp9 juta. Kemudian untuk sholat Jumat Rp2 juta, kajian subuh Rp2,6 juta,
iftar 10.390.000 rupiah, iftar jama'i akbar sebesar 27 juta rupiah, itikaf 7.180.000 rupiah, THR sebesar 11.250.000 rupiah, sehingga total pengeluaran sebesar 91.403.000 rupiah, sehingga saldo operasional selama bulan Ramadan sebesar 33.540.000 rupiah. Namun setelah kita selesai sesuaikan, jadi Pak, di Masjid Nurul Hidayah kita ada dana khusus untuk operasional, ada dana khusus untuk PHBI, ada dana khusus untuk perawatan masjid, ada dana khusus untuk perawatan masjid. Nah, sebelumnya kita sempat minus Pak. Sebelumnya kita sempat minus untuk khusus operasional Masjid Nurul Hidayah sempat minus. Jadi kita akhirnya minjem kantong sebelahnya. Jadi setelah kita sesuaikan, jadi pos dana lainnya kita kembalikan. Kebutuhannya yang untuk perawatan kita kembalikan, yang untuk sosial kita kembalikan, sehingga operasional khusus untuk operasional sejumlah 16.458.000 rupiah. Saldo kegiatan ini dengan izin, jadi mohon maaf izin bersamaan dengan pengumuman kami kali ini, kami mohon izin dari semua jamaah bahwasanya saldo sebesar 16 juta tersebut mohon izin, tadinya kita agendakan untuk Ramadan, mohon izin dari Bapak semua, seterusnya akan kita gunakan untuk keperluan operasional masjid. Jadi mohon izin dan kerelaan dari jamaah semua, kita akan menggunakan saldo operasional Ramadan kemarin untuk operasional masjid sampai dengan Ramadan berikutnya. Yang terakhir, laporan zakat di Masjid Nurul Hidayah, kita menerima zakat fitrah berupa beras 3 kg per jiwa dan uang berupa sejumlah 40.000 rupiah per jiwa. Kita menerima zakat fitrah dari 775 jiwa dengan bentuk 371 kg beras dan 23.225.000 rupiah uang. Ada zakat mal sebesar 11 juta, fidyah sebesar 1.160.000 rupiah, dan infak berupa beras sejumlah 175 kg dan uang sebesar 3,4 juta rupiah. Total kita terima 446 kg berupa beras dan uang sebesar 39.650.000 rupiah. Penyalurannya Pak, uang tersebut kita fasilitasi, khususnya zakat tadi kita fasilitasi dalam bentuk beras, sehingga kita menyalurkannya dalam bentuk beras kepada yang bersangkut jawab yang membutuhkan. Sehingga total yang kita salurkan kepada mustahik di sekitar perumahan Sibrukliporis khususnya sebesar 1.945 kg beras. Jadi dari total zakat fitrah yang sudah kita terima dan yang kita fasilitasi dalam bentuk beras dari uang zakat fitrah tersebut sebesar 1.945 kg, dan zakat 20 juta infak tadi sebesar 22.157.000 rupiah. Semuanya kita salurkan pada mustahik sekitar Sibrukliporis sebesar 1.645 untuk warga mustahik sekitar perumahan Sibruk dan uang 19.157.000 rupiah. Sedangkan untuk yayasan pondok pesantren 300 kg beras dan uang 3 juta rupiah. Demikian dari kami laporan, mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh jamaah yang telah menyalurkan infak, sedekah dan zakat fitrahnya, juga tenaga dan pemikirannya sehingga pelaksanaan kegiatan syiar Ramadan kemarin 14/14 Hijriah berlangsung dengan sukses. Dan mohon maaf bila mana ada kekurangan dari kami DKM Masjid Nurul Hidayah. Dengan memohon ridha Allah, semoga apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat, khususnya umumnya untuk agama Allah dan khususnya bagi kita jamaah Masjid Nurul Hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami mewakili pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah, Trikian, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Sigit. Semoga semua amal yang jamaah berikan selama bulan Ramadan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
dan diganti dengan rezeki yang barokah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa Bapak-bapak ya, bulan depan akhir Juni itu kita masuk ke Idul Adha ya. Idul Adha. Jadi MNH mau seperti apa? Sebentar lagi kita akan kick off, kita akan info ke jamaah segera setelah kita rapatkan. Ya, kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu ikrar syahadat. Yang akan berikrar adalah Bapak Liki dan Ibu Mary. Dan sebelum berikrar, kita akan mendengarkan pembacaan surat pernyataan yang nantinya akan ditandatangani oleh beliau berdua. Surat pernyataan bahwa untuk masuk ke Muslim tidak ada paksaan, ya. Untuk Bapak Liki dipersilahkan Pak, monggo Pak. Pak Liki ini asli Tanah Abang. Jadi di Tanah Abang itu tanahnya abang ya Pak? Tanah Abang ya Pak? Bang Liki, Masya Allah. Ya silahkan Pak Liki. Udah menghadap situ. Silahkan Pak Liki baca pernyataannya seenaknya aja. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Liki. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ikhlas dengan kesadaran sendiri untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Nurul Hidayah, Perumahan Simpruk di Polres Tangerang, di hadapan Ustadz Supriyadi MAG. Saya bersedia menjadi muslim yang taat, menjalankan syariat agama Islam. Saya masuk agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat disaksikan dan dihadiri oleh para saksi, Bapak Wasrun dan Bapak Adi Setia Budi. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani untuk dapat digunakan sebagai mestinya. Ya, cukup. Ya, alhamdulillah. Jadi itu tadi pernyataan dari Bapak Liki dan sama dengan Ibu Mary. Tapi untuk pembacaannya diwakilkan saja oleh Bapak Liki. Tapi surat pernyataannya ada dua. Nanti beliau berdua akan masing-masing tanda tangan di surat pernyataan bahwa untuk menjadi muslim itu memang tidak ada paksaan, ya tidak ada yang memaksa, dan ini datang dari hati dan niat sendiri dari beliau berdua ini. Ya, insya Allah barokah. Selanjutnya ikrar syahadat dan nanti dilanjut oleh doa yang akan dipandu oleh Ustadz Supriyadi MAG. Pada Ustadz Supriyadi, tafadhol. Nanti habis doa. Tanda tangan pernyataan. Oh ya udah, oke. Tanda tangan dulu Pak. Tanda tangan dulu Bu. Ya. Itu pertanyaan. Bisa. Ya. Silakan. Masuk situ ya, Tak. Saya nggak mudeng. Enaknya di mana saya? Sini ya, Tak. Belakangnya kamera, Ibu Mel Mas. Ya. Lupa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada malam hari ini
di Masjid Nurul Hidayah sebagai momentum sejarah ya. Pertama kali Subhanallah ya. ada warga dari tetangga kita, alhamdulillah ingin bersyahadah menjadi seorang muslim. Jamaah yang hadir di sini menjadi saksi ya. Saksi. Ini menjadi urusan akidah dan menjadi pertanggungjawaban. Sebab dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Di hadapan kita ada 2 orang, insya Allah dia akan bersyahadat. Disaksikan oleh jamaah dan dipandu oleh saya sendiri, Al-Fakir. Yang pertama atas nama Liki sama Mary. Bapak Liki, nama Ibu Liki, Bapak Liki, Bapak Riki apa? Liki. L. Ya. L. Liki. Dan Kenapa Liki Pak? Karena cadel Pak. Dulu tuh Lucky itu salah Oh bikin baik. aja. Luki. Luki itu nggak jelas Pak. Singkatan lu kira-kira aja. Bapak Liki ya. Yang kedua Ibu Mary. Baik. Sebelum kita ikrar, saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian. Bapak Liki dan Ibu Mary, silakan jawab mewakili. Apakah niat masuk Islam ada paksaan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Apa alasan yang mendasari Bapak Ibu ingin masuk Islam? Ya, aku sih lebih tenang aja loh Pak. Lebih tenang. Ibu jawabannya sama? Baik. Di dalam Islam itu ada konsep la ikraha fid din. Sebagaimana terangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam tidak memaksa. Makanya wajar kalau kami bertanya, ada yang maksa enggak? Tidak ada, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, tidak ada. Baik. Bapak ikuti apa yang ulangi apa yang saya katakan. Ya. Bismillah. Bismillah. Ibu juga. Nah, Ibu juga. Bareng aja Pak ya. Bismillah. Bismillah. Irrahman. Bismillahirrahman. Nirrahim. Bismillahirrahim. Ulangi Pak. Bismillah. Irrahman. Bismillahirrahman. Irrahim. Bismillahirrahim. Ashhadu. Ashadu. Kalau berdua kayaknya nanti ada yang nggak jelas. Saya ingin satu aja Pak. Kita sepakat satu. Coba yang pertama Pak Liki dulu. Didekatin Pak mic-nya biar nanti jelas didengar oleh para saksi. Ikuti Pak ya. Ulangi. Ashhadu. Ashadu. Alla. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashadu. Wa ashhadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang patut disembah yang patut disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Saksi? Jelas ya? Ya. Kau bilang sah. Tabarakallah.
Silakan gantian ke Ibu Mary. Ibu, prosesnya sama seperti tadi ya Bu ya. Ashhadu. Kurang hak. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Gimana? Tabarakallah. Alhamdulillah. Ya, sama-sama kita berdoa. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma ighfir. Amin. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Ya muqallibal qulub, Amin. sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Amin. Ya dzal jalali wal ikram, Amin. amitna ala dinil Islam. Amin. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Amin. Ya Hannan, ya Mannan, ya Latif, ya Latif, ya Latifal mulk, ya Latifal lima taqultu bina fima nazal. Innaka latiful lan tazaqultu bina wal muslimin. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkan iman kami. Amin. Kuatkan iman kami ya Rabb. Kuatkan Islam kami. Berikan kekuatan untuk istiqomah dalam tauhid, dalam ibadah, Amin. dan juga dalam dakwah. Amin. Berikanlah kekuatan iman Islam kepada saudara kami, Amin. agar diberikan kekuatan untuk istiqomah berada di jalan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selanjutnya ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Setelah ini Bapak Ibu silahkan mandi. Jadi tahapannya harus mandi. Nanti bagaimana tata cara mandi? Itu sama seperti mandi junub. Yang kedua, langsung laksanakan sholat. Ya Pak, jangan sholat dulu, mandi dulu, kemudian laksanakan sholat. Dan yang ketiga, untuk bisa melaksanakan apa yang tadi disebutkan, silahkan tunjuk atau minta kepada ustadz yang di sini untuk membimbingnya. Mungkin bisa Amarbot atau Imam Rawati, silahkan Ustadz Firdausi, Ustadz Abbas, mohon bimbingannya kepada kedua saudara kita ini. Statusnya bukan lagi sebagai orang bilang non-muslim, tapi dia adalah saudara kita yang memiliki hak yang sama dan wajib kita lindungi. Ya, itu saja dapat sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya untuk pengulangan. Karena Bapak ini, Bapak Ibu sini sudah sah sebagai seorang muslim dan muslimah. Sementara ini kaitannya dengan masalah hukum, yaitu hukum pernikahan mereka.
Nah, karena dalam Islam itu adalah statusnya berarti bukan lagi sebagai ghaira mahram, belum mahram. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Liki dan Ibu Mary mohon maklum. Itulah prinsip ajaran kami, sehingga Bapak dan Ibu lakukan dua hal tadi, mandi kemudian sholat. Setelah itu mungkin nanti bimbingan dari Ustadz Abbas untuk melakukan akad ulang dalam pernikahannya. Jadi bolehlah serumah tapi tidak sekamar. Tapi siapa yang ngawasin? Ya Pak ya. Jadi malam ini libur dulu Pak, Bu. Ya malam ini libur dulu sebelum ada akad yang sah dengan tata cara pernikahan dalam syariat Islam. Itu saja dari saya. Silakan nanti Ustaz Abbas tolong dibantu dan dipandu kedua saudara kita ini. Segera lakukan. Ya. Alhamdulillah untuk jamaah, saksikan bahwa sekarang kita punya saudara Pak Liki. Pak Liki ini sudah menjadi saudara kita sekarang. Dan ibu-ibu juga punya saudara Ibu Mary. Ya Pak Liki, kalau melihat jamaah ini saudara kita Pak. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan, tidak perlu malu-malu, sering ke masjid, ngopi di sini, nanti ketemu Ustadz Abbas dan nanti belajarnya sambil ngopi. Itu ya. Gitu. Ya, oke, sekarang kita tanda tangani berkas-berkasnya dulu, Pak. Ya. Tadi ya. Pena ada. Tuh. Ya. Pak Sikit. Udah tanda tangan dulu. Tanda tangan semua dulu. Biar beres sekalian. Di meja itu kayak gitu. Enggak gini aja gitu. Gini. Terus menikah pada satu sama-sama Basri aja. Apa? Ya nanti serahin dia. Ada lagi enggak? Apanya? Kan bisa dikasih tahu. Iya nanti di itu. Jadi maksudnya di target mau sampai jam berapa lama? Kalau bagus lah. Jam 9, ini jam 8 lagi 10. Dan juga nggak satu ya? Itu enggak? Itu tanda tangan tuh pernyataan udah ya? Ya udah kumpulin. Pak Luki udah tanda tangan. Oke. Pak Liki udah tanda tangan. Tanda tangan dulu. Bu Mary juga tanda tangan. Ini ada dua kan Bu Mary di bawahnya. Iya sekarang. Sudah. Bu Imel nyusul ya nggak apa-apa. Bu Imel nyusul nggak apa-apa. Habis ini serahan bingkisan, terus salaman, baru selamat. Semua salaman. Kalau salawat nanti langsung pulang orang. Enggak. Juga sama Ustaz ya? Iya sama ini juga. Sama ini kita kasih selamat. Kasih selamat ya. Oh ya udah. Salawat. Oh ya udah. Oh itu juga tuh.
Kak Ustadz, maaf. Oke, Masya Allah. Jadi satunya ada itu. Iya, Ustadz. Ustadz. Maaf. Udah. Iya, ntar dulu. Udah beres. Oh iya, Pak. Ya, tanda tangan sudah beres. Sekarang waktunya, jadi Masjid Nurul Hidayah memberikan bingkisan kepada Ibu Mary, ya, Bu Dar yang akan menyerahkan. Silakan Bu Dar. Silakan Bu Dar. Udah kumpulin aja dulu. Ini mau dibawa kan? Ya udah kumpulin dulu, nanti mau kopi mau gimana buat ini kita. Ya, ini ada bingkisan dari Masjid Nurul Hidayah kepada Ibu Mary dan Bapak Niki. Semoga bisa digunakan untuk ibadah, ya Pak. Silakan berdiri dong, berdiri. Ayo. Ya, jangan dilihat nilainya, tapi dilihat fungsinya ya Pak. Insya Allah berkah. Ya, Bu Dar ke Bu Mary sekarang. Ya. Oke, ini juga. Oh, nih. Pak Wasron juga mau memberi bingkisan kepada Pak Liki. Ya. Nah, ini sudah sah Pak Liki. Kita saudara ya Pak. Nah, nggak tahu nih Bapak manggil saya Om apa Pak apa nih? Pak D. Iya Pak D. Ya, oke. Oke, Bu Mary silahkan kembali ke ibu-ibu, ya, ke bagian akhwat. Pak Liki silahkan langsung bergabung dengan saudara-saudara, langsung aja kenalan Pak. Ya, untuk selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Supriyadi MAG sehubungan dengan halal bihalal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol, Ustadz. Alhamdulillah. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kontrak saya menyampaikan hanya 30 menit. Sekarang sudah pukul 20:15. Kalau kelebihan tolong diingatkan.
Biasanya kalau sudah berhadapan sama mik nih lupa waktu. Biasanya. Baik, jamaah rahimakumullah. Materi yang diminta oleh saya adalah tentang memelihara iman pasca Ramadan. Pemahaman tentang memelihara iman di pasca Ramadan sebetulnya adalah bermakna menciptakan asar. Apa itu Pak asar? Bekas. Kalau dalam bahasa kita ada napak tilasnya, ada jejak yang terus diingat, terus dibawa. Itu disebut dengan, ada istilahnya disebut dengan makom. Tempatnya berdiri Nabi Ibrahim itu ada bekas kakinya disebut dengan makom Ibrahim, tempat berdirinya. Maka apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan seharusnya memberikan bekasnya kepada kita yang berdampak kepada lingkungan kita. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid, juga dikuatkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau itu membagi takwa menjadi 3 tingkatan sebagai tujuan akhir dari puasa Ramadan, bukan Ramadannya tapi puasa Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi insan yang muttaqin. Seringkali khatib membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran 102. Di situ katakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan gitu kan, selain Islam. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik, apa hubungannya dengan tadi? Begini Bapak Ibu sekalian, Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan 3 tingkatan takwa itu. Yang pertama, al-qalbu wal fi'lu, jadi hati dan perbuatannya adalah meninggalkan al-muharramat, yang Allah haramkan. Meninggalkan yang Allah haramkan. Meninggalkan dosa dan meninggalkan yang Allah haramkan. Gitu. Karena jumhur ulama menyepakati definisi takwa itu adalah imtisal awamirillah, mengerjakan segala perintah Allah, dan wazinabu nawahi, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu definisi takwa secara umum. Tetapi kalau kita berbicara tentang tingkatan takwa yang pertama tadi, apa Pak? Hanya meninggalkan apa yang Allah larang, hati dan badannya. Gitu. Nah, berarti dia hanya meninggalkan yang haram-haram saja. Haram saja. Yang Allah perintahkan, jalankan. Yang Allah larang, tinggalkan. Yang Allah haramkan, enggak dilaksanakan. Itu saja. Tingkatan pertama. Dan ini tingkatan terendah. Tingkatan yang kedua, hati dan perbuatannya meninggalkan bukan hanya yang haram, tetapi juga meninggalkan yang makruh. Meninggalkan yang makruh. Apa itu makruh Pak definisinya? Ya Pak Haji, definisi makruh yaitu dibenci, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilahnya, jika dilakukan tidak berdosa, ya kan? Hanya dibenci, gitu kan? Gitu kan? Jika tidak dilakukan berpahala. Itu kan makruh. Kalau orang yang betul-betul beriman harusnya nggak begitu. Tinggalkan yang makruh karena Allah benci. Gitu.
kalau berbicara makruh, apa yang dihukumi makruh? Jawaban kita nggak apa-apalah makruh ini gitu. Gitu kan? Makruh ini gitu. Contoh makruh apa, Pak? Rokok. Contoh rokok nih. Menurut Pak Haji, rokok hukumnya apa, Pak? Rokok itu mubah. Rokok itu mubah. Loh kok bisa juga ngomong begitu mubah? Kan saya bilang rokok yang mubah. Rokoknya. Nah, kalau berbicara yang merokok, ini ada beda pendapat ulama. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Dampak dari rokok itulah ikhtilaf para ulama, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Itu contoh, ini mah contoh. Tanpa menyinggung bagi teman-teman bapak-bapak yang merokok nih. Siapa tahu dengan obrolan malam ini bertobat dari merokok. Berhenti gitu ya. Ya udah dah. Kalau bicara merokok, kadang-kadang begini saya. Seringkali mungkin maaf tersinggung jika ada ustadz, ada kiai ceramah gitu, tapi sambil merokok gitu. Tapi ketika ditanya apa hukum merokok, dia jawabnya makruh. Tapi dia nggak meninggalkan yang Allah benci gitu. Cobalah berpikir ulang, bagi yang merokok berhentilah gitu. Insya Allah berpahala, niatnya baik. Saya ngomong begini berani aja Pak, kenapa? Saya nggak pernah merokok masalahnya. Sejak awal nggak pernah berani merokok. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga, hati dan badannya, perbuatannya meninggalkan yang haram, juga meninggalkan yang makruh, dan juga meninggalkan yang mubah. Masya Allah Pak. Makan minum hukumnya apa? Mubah. Orang yang tingkatan ketiga berarti tidak makan dan minum lah. Nah, menurut beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang disebut meninggalkan yang mubah tingkatan takwa ini adalah meninggalkan sesuatu yang mubah tapi nggak memberikan manfaat. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau walaupun itu mubah tapi nggak bisa memberikan manfaat, tinggalkan. Makan minum itu mubah, tapi ketika kita melakukannya memberikan manfaat buat badan kita, bermanfaat, maka itu perkara yang boleh dilakukan. Maksud begini, perkara-perkara yang mubah tapi nggak ada manfaatnya, kira-kira apa contohnya Pak Haji? Gitu. Banyak kan yang mubah tapi nggak ada manfaatnya, maka tinggalkan. Gitu. Termasuk diantaranya adalah orang yang takwa tingkatan ketiga ini adalah tingkatan tertinggi, itu meninggalkan yang subhat, meninggalkan hal-hal yang belum jelas hukumnya, meninggalkan hal-hal yang belum jelas hukumnya, halal haramnya nggak jelas, tinggalkan. Contoh, ada HP di kamar mandi ketinggalan, iPhone tipe tertinggi. Ayo, kira-kira, wah iPhone nih tipe tertinggi, apa yang kita lakukan? Kalau imannya rendah, pasti tengok kanan tengok kiri. Ada orang enggak, nah gitu. Imannya rendah. Tapi kalau dia warok, maka biasanya akan tetap ditinggalkan di situ. Enggak diambil, enggak diserahin ke DKM gitu, enggak. Tinggalkan saja. Ditinggalkan. Kalau kita kan rata-rata menemukannya, kita serahkan ke DKM dan untuk diumumkan. Diamankan dan diumumkan. Baik, jamaah rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, kita pada posisi tingkatan berapa nih Pak kira-kira? Jujur bener Bapak. Ayo, jujur nih, kita lebih pada tingkatan mana nih? Yang pertama, meninggalkan yang haram. Yang kedua, meninggalkan yang makruh. Yang ketiga, meninggalkan yang mubah. Kita jujur nih, kita pada posisi yang mana? Jujur aja, termasuk saya mungkin yang
haram-haram saja dulu. Yang makruh kadang saya kerjakan. Iya kan? Saya suka jengkol, Pak. Saya suka jengkol semenjak nikah. Sebelum nikah saya nggak suka jengkol. Pas saya nikah dihasut sama istri saya. Suka jengkol sekarang. Dan kalau jengkol walaupun cuma nasi pakai jengkol udah tergantikan semuanya lauk, nggak ada apa-apa. Nikmat rasanya luar biasa. Ya Pak, ada mengatakan jengkol itu makan jengkol hukumnya makruh, tapi saya makan. Gitu. Jujur aja kita sepakati saja lah bersama bahwa kita kebanyakan lebih kepada tingkatan yang pertama saja tadi paling rendah. Makanya jika dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Minimal tingkatan pertama matinya, Pak. Minimal pada posisi tingkatan pertama ketika kita mati gitu. Jangan mati tapi pada saat kita melaksanakan yang haram. Auzubillah min dzalik. Gitu. Maka tadi baca doanya adalah Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tentang masalah harus kita sampai mana tingkatan takwa yang ada pada diri kita. Apakah pertama, kedua, tiga. Yang ngukur kita sendiri, Pak. Kemudian asar lainnya adalah yang harus membekas pasca Ramadan, yaitu tilawah Qur'annya ditingkatkan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan itu kan ditunggu banget. Masuk awal Ramadan bikin target. 1 hari 1 juz. Ada yang 2 hari, satu hari 2 juz. Ada target 1 hari 3 juz. Tergantung pada targetnya. Awalnya semangat. Ketika mulai tengah pertengahan, mulai banyak kesibukan. Bikin dodol lah gitu. Luar biasa. Beli baju baru. Nah, oke lah. Target tercapai selama Ramadan. Kita mencapai alhamdulillah 2 kali khatam. Tetapi pasca Ramadan dijamin gak bertahan? Enggak. Jujur aja. Padahal sebetulnya adalah selama Ramadan itu menjadi riyadhah, menjadi latihan kita. Minimal pasca Ramadan seharinya 1 juz. Bisa Pak? Sehari 1 juz saja. Minimal. Atau minimal banget sehari 1 halaman atau 2 halaman 1 lembar. Minimal itu aja. Jangan sampai sama sekali nggak ngaji gitu. Jangan sampai sama sekali nggak ngaji. Harus membawa asar, membawa bekas pasca Ramadan. Gitu. Yang berikutnya, asar yang mesti kita miliki adalah jiwa sosialnya. Yang dulunya pelit, koret, medit, buntut kasiran, ini belakang nih. Nah, pasca Ramadan baik. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Syafi'i, beliau mengatakan Bapak Ibu sekalian, ada 3 amalan yang sangat berat. Sulit banget bagi kita. Apa itu Pak? Yang pertama kata beliau adalah dermawan saat miskin. Pak, dermawan saat miskin. Kalau dermawan saat kaya wajar nggak? Emang harus. Tapi dermawan saat miskin jarang. Gitu. Nah, orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit gitu. Nah, kita kebanyakan ntar aja dah kalau udah punya duit, nah gitu ngomongnya. Karena enggak, kesempatan emas ada depan kita, kotak amal, cuman segini adanya. Masukkan saja apa yang kita mampu daripada enggak sama sekali. Karena Nabi lebih menyukai amalan sedikit tapi dawam setiap hari. Gitu. Kemudian kata Imam Syafi'i, perbuatan atau amal yang paling berat yang kedua adalah yaitu wara. Apa itu wara? Memelihara diri dari hal yang subhat. Gitu. Tadi yang haram, hal-halnya enggak jelas itu dipelihara. Wara.
Itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, perbuatan yang berat yang kita lakukan adalah menghindari maksiat saat sendiri. Bapak Ibu sekalian, paham maksud saya? Tidak berbuat maksiat saat sendiri. Kalau ada ustadz ngomong begini-begini tentang kebaikan dan sebagainya, dengan sendirinya dalam keadaan sendiri, bisa nggak dia terjebak ke dalam perbuatan maksiat? Ah, nggak ada orang ini gitu kan? Ada gitu. Termasuk mungkin saya. Auzubillah gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, benar apa yang dikatakan oleh sahabat dan generasi tabi'in bernama Bilal. Beliau mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi waliullah saat orang banyak, tapi saat sendiri kamu melanggar perintahnya. Nauzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu sekalian, minimal itu tuh tilawahnya, kemudian sama apa tadi Pak Ji? Sedekahnya. Tingkatin Bapak Ibu sekalian. Itu asar yang membekas. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan kita itu terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa itu apa Pak? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dalam surah At-Talaq ayat 2. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Nah, saya ingin menyampaikan satu kutipan dari pendapatnya sama Pak, dari pendapatnya seorang ulama besar Pak, dalam kitab Tambihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan arba'atun la ya'rifu qadaruha. Ada 4 hal yang tidak bisa diukur kenikmatannya. Apa itu? Illa arba, kecuali 4 hal oleh 4 orang. Yang pertama, qadarun, yaitu qadarus syabab, nikmatnya masa muda, la ya'rifuhu illa syuyuh. Tidak diketahui nikmatnya masa muda kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Ada yang masih muda sini? Loh, kok nggak dinunjuk? Ah tuh. Berarti kalau nggak nunjuk, berarti semuanya tua. Ingat, yang muda jangan sombong, karena belum tentu ngalamin tua. Yang tua wajib berbangga diri karena sudah mengalami masa muda. Hati-hati, karena yang muda bisa jadi mati muda kan? Gitu. Jadi la ya'rifuhu illa syuyuh, tidak bisa diketahui nikmatnya kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Dalam Islam itu laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif kabirina. Bukanlah bagian dari umatku orang yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Sehingga maksudnya yang tua sayangi yang muda hormati yang tua. Kenapa masih hormati yang tua? Karena sudah ngalamin masa muda, pengalamannya banyak. Gitu. Kalau ada nenek-nenek cerewet, wajar, maklumin, karena dia sedang menceritakan masa-masa mudanya. Diulang-ulang terus kayak gitu kan ya? Itu lagi diceritain gitu. Yang kedua, wa qadarus siha, nikmatnya sehat, la ya'rifuhu illal marda. Tidak bisa dirasakan kenikmatannya kecuali orang yang sakit. Jadi kalau udah sakit baru mikir, ya Allah nikmat banget ya sehat itu. Nah, gitu. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, lebih sehat, lebih mahal sehat atau lebih mahal sakit? Ayo. Lebih mahal sakit. Bayar kan? Iya. Tapi kalau mau sehat, mahal nggak? Murah nggak? Murah. Bapak Ibu sekalian, jalan 100 meter ke masjid, sehat nggak? Sehat. Itu aja kok sebetulnya. Jadi dengan kata lain, baru bisa merasakan nikmatnya sehat kecuali orang-orang yang sudah sakit baru bisa, oh ya nikmat sehat luar biasa. Gitu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, yang disebut dengan wa qadarul afiyah, nikmatnya perlindungan Allah.
la ya'rifuhu illa ahlul bala. Tidak bisa diketahui nikmatnya perlindungan Allah kecuali oleh orang-orang yang tertimpa bala atau musibah. Nah, gitu Bapak. Saya pernah melihat sebuah video di TikTok dan juga WhatsApp. Ada seorang nenek-nenek duduk di kursi, di belakangnya bangunan apartemen, pakai tongkat, pas lagi mau minum tongkatnya jatuh, ya kan? Pas tongkatnya jatuh, dan minta tolong sama pemuda yang sedang mendengari musik. Nak, minta tolong, tapi dicuekin, nggak mau. Akhirnya si nenek itu dengan terpaksa tergopoh-gopoh ambil tongkatnya. Selangkah, 2 langkah, dia capai tongkat itu, baru 2 langkah, ternyata ada piano jatuh dari apartemen pas di kursinya. Itu kan namanya al-afiyah, nikmatnya perlindungan Allah. Tambah lagi Bapak sekalian, siapa di sini yang suka dengan camping atau kemah di gunung? Coba. Kadang-kadang nggak mau di tenda, panas. Akhirnya apa? Tidurnya di luar. Ya kan? Tidur di luar. Kalau kita pikir-pikir, peluang besar ada terjadi. Cacing, nyamuk, semut masuk ke telinga kita, masuk ke hidung kita, mengenai kemudian mulut kita, mata kita. Peluang besar ada enggak? Besar. Tapi malaikat melindungi kita. Tanpa kita sadari, itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Ketika sudah kena musibah baru sadar. Gitu. Baru sadar. Ketika kita mudik, enggak berdoa, gitu kan? Enggak punya antisipasi, enggak meriksa mobil, enggak ngecek dan sebagainya, berjalan aja dah gitu. Tawakal tapi enggak ikhtiar, tiba-tiba kecelakaan, baru sadar. Gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tawakal itu bukan berarti berserah diri kepada Allah tanpa ikhtiar, harus ikhtiar dulu. Kemudian yang keempat, apa kata beliau? Wa qadarul hayah la ya'rifuhu illal mauta. Nikmatnya umur tidak bisa diketahui nikmatnya kecuali oleh orang-orang yang sudah mati. Cuma bedanya orang yang mati nggak bisa cerita, nggak bisa cerita. Tapi kata Nabi, kematian itu merupakan nasihat paling efektif. Kata Rasul, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Nasihat yang diam tapi efektif. Gitu. Jadi bedanya tidak bisa cerita, tapi kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari orang-orang yang sudah mati, bahwasanya kita pun seperti dia nanti. Enggak ngapa-ngapain lagi, enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi yang penting pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika ada saudara kita yang sudah meninggal, maka jangan pernah tinggalkan untuk usaha ikut mensolatkan, karena pahalanya besar. Ada ulama mengatakan berdasarkan pada syahadah hadis Nabi, orang yang ikut mensolatkan Nabi, orang yang mengikuti mensolatkan jenazah sampai pada menguburkan, mengkafankan, maka pahalanya seperti gunung Uhud. Subhanallah. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jelas sekali mengatakan bahwa nikmat masa muda itu sesuai dengan hadis Nabi. Iktanim khamsan qabla khamsin. Ambillah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa itu Pak? Di antaranya adalah wasababun qabla haramika. Gitu kan? Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ayo sebelum masa tua datang, yang masih muda isi dengan ibadah. Orang yang masih muda, anak pemuda yang diisi dengan ibadah, itu bagian dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat. Gitu kan? Gitu kan? Nanti 7 golongan. Yuzilluhumullah lau yauma la zilla illa zillu. Nanti ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Apa diantaranya? Syabun, pemuda. Nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh tapi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa kita mesti menjaga kesehatan?
sering kali dilupakan. Nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas. Kata Nabi, ada dua macam kenikmatan yang kebanyakan lupa manusia. Apa itu? As-sihah wal farag. Nikmat kesehatan dan nikmat luang waktu. Kadang-kadang kita suka lupa diri gitu. Masih ada luang, gampang, ntar aja. Padahal luang waktu masih banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hikmah yang bisa kita ambil terkadang kita baru menyadari di babak-babak akhir. Oh, kalau tahu begini mah, ngomong begitu. Kalau tahu begini mah, gue begitu dah gitu. Nah, udah hampir 5 menit lagi nih, 5 menit lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa ambil ibrah dari pelajaran bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu di bukit, membuat perahu di atas bukit. Gila enggak? Sampai dianggap gila tuh Nabi Nuh. Kok bikin perahu di atas bukit? Biasanya orang bikin perahu di mana, Pak? Di tepi pantai. Kan goblok. Tapi tetap menjalankan. Kenapa? Karena prinsipnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Apa yang terjadi? Hujan dari atas dan dari bawah. Seluruh permukaan bumi terendam. Ya kan? Allah memberikan yang terbaik. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya pasrah saja. Ini perintah Allah. Tapi seolah-olah Allah memberikan kejutan. Apa Pak? Ketika mau menyembelih namanya Ismail alaihissalam diganti dengan domba. Terjadilah sebuah peristiwa disebut dengan syariah Idul Kurban. Nanti soalnya sebulan lagi ya Pak Haji ya. Kemudian kita lihat lagi satu lagi. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh tentara Fir'aun, di hadapannya hanya lautan. Apa yang terjadi? Kata Allah, ketuk. Gitu. Apa namanya? Pukul laut dengan tongkatmu. Apakah saya pikir, nggak ada kerjaan mukul lautan gitu kan? Nggak ada. Yang penting taat kepada Allah. Tapi Allah ngasih kejutan. Ternyata lautan menjadi jalan tol. Ya kan? Itulah selain. Kadang di babak-babak akhir Allah memberikan kejutan kepada kita. Terkadang kita juga ngeluh, banyak berdoa, minta ini, minta itu, tapi nggak dikabulkan. Bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Bukan Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi Allah akan memberikan, mengabulkan doa kita, hajat kita sesuai apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini menjadi bahan koreksi kita semua. Mudah-mudahan keimanan kita, keislaman kita diberikan peningkatan agar lebih baik tahun ini. Dan diberikan panjang umur agar tahun depan kita kembali lagi bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang sudah kita jalankan selama bulan Ramadan bisa terus Pak Ustadz ya. Sebentar Pak Ustadz, sebentar. Duduk aja dulu. Selau. Saya sudah bersaksi kan. Ya jadi tadi ada permintaan, ada 2 tanya jawab kalau ada. Ya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, Pak Liki nih, kayaknya waduh, apa nih yang perlu ditanyakan? Belum? Oh belum. Yang lainnya? Ada yang bertanya? Oh tidak ada. Ya udah, alhamdulillah. Jadi udah jelas semua. Insya Allah semua yang Ramadan kemarin lakukan dilanjutkan Pak Ustadz ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya? Oh yang ngerokok. Wah menyendiri itu nanti yang ngerokok. Oke baiklah Pak Haji Sigit mohon bisa di depan. Kita lanjutkan halal bihalal. Kita akan salam-salaman. Musafahah dengan mengucap taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Silahkan semuanya muter untuk bersalam-salaman. Dimulai dari depan silahkan. Tiga saja. Sono dulu, saya belakangan. Ya. Salawatan. Sallallahu
Maafin ya Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Maafin ya Pak. Pak, maafin. Maafin. Pak, semangat. Kopal ya Karim. Maafin Pak ya. Maafin Pak. Maafin ya Pak. Kami. Ya Pak, maafin Pak. Maafin Pak. Pak, maafin ya Pak. Pak Ketua minum. Masih ada PR. Hah? Masih ada PR. Apa itu? Pemuda. Pemuda hilang semua. Pak, maafin Pak ya Allah. Pak, maafin ya Pak. Maafin ya Allah Pak. Pak, maafin Pak. Maafin Pak. Pak. Assalam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, maafin Pak. Maafin ya. Pak, maafin Pak. Maafin. Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayo keluarin makanannya. Kuahnya kurang. Nanti di sini aja. Langsung dituang di sini nanti. Apanya? Kuahnya. Itu apa toh? Oh. Iya. Suruh di sini aja ngambil orang. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, selanjutnya ramah tamah. Tapi nanti sambil ngobrol silahkan ambil dulu, ada mie ayam. Makanan ringan. Ya. Makanan ringan di sebelah Pak, silahkan ngambil.